Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusma Rahmawati dengan NIM 1062301016. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai filsafat hukum Islam. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari filsafat hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Zaki, SAG, MAG. Baik, materi pertama mengenai definisi filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam merupakan cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip hukum dalam Islam. Filsafat ini berusaha mempelajari lebih dalam mengenai hukum yang diatur oleh syariat Islam yang dimana berlandaskan pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' atau ketetapan ulama, dan Qiyas. Adapun tujuan utama dari filsafat hukum Islam ini adalah untuk menguraikan bagaimana hikmah dan kebijaksanaan di balik aturan-aturan tersebut. Adapun makna hukum secara bahasa adalah ketetapan, keadilan, dan lurus. Maka dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum Islam ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara aturan ilahi dan kebutuhan manusia, dan juga untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan, tetapi hukum juga berfungsi sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan dan keadilan yang sejati, baik itu di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya mengenai hukum Islam, hukum Allah dan manusia. Ulama usuliyun sepakat berpendapat bahwa pembuat atau sumber pembuat dari hakikat dari hukum syariat ini adalah Allah SWT, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Yang artinya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, menerangkan kebenaran, dan Dia pemberi keputusan terbaik. Namun, ada beberapa kelompok yang berbeda pendapat mengenai masalah ini. Masalah yang pertama, apakah hukum-hukum yang dibuat oleh Allah SWT itu hanya dapat diketahui dengan turunnya wahyu dan datangnya Rasulullah, atau apakah akal juga mempunyai wewenang dalam penetapan hukum tersebut? Perbedaan ini berpangkal pada perbedaan pandangan dalam fungsi akal dalam menentukan suatu hal yang baik dan yang buruk, atau disebut juga dengan tahsin akli wa taqbih akli. Dalam perbedaan ini ada 3 kelompok yang mengemukakan. Yang pertama itu adalah kelompok Mu'tazilah, kelompok Asy'ariyah, dan kelompok Maturidiyah. Yang pertama, kelompok Mu'tazilah. Kelompok ini berpendapat bahwa perbuatan yang sifatnya baik atau buruknya itu bersifat esensial. Kekuatan akal yang sehat secara independen maupun mengetahuinya. Fungsi wahyu memberitahukan perbuatan adalah baik atau buruk yang dikemas di dalam perintah dan larangan. Lalu kelompok yang kedua, yakni kelompok Asy'ariyah, berpendapat bahwa tidak ada bersifat baik atau buruk menurut esensinya. Baik dan buruk bagi sesuatu adalah sifat yang datang di kemudian dan bukan bersifat esensial. Yang membuat sesuatu baik atau buruk itu adalah perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Akal tidak mempunyai kewenangan dalam penetapan tersebut. Lalu kelompok yang terakhir, yakni kelompok Maturidiyah, mereka berpendapat bahwa suatu perbuatan itu kepada Hasan Lizati, dan sesuatu yang ada pada keduanya itu bergantung pada perintah dan larangan dari Allah SWT. Nah, itu tadi adalah perbedaan pendapat dari 3 kelompok, mulai dari kelompok Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Adapun objek perbuatan dari mukallaf itu adalah
Yang pertama, kewajiban kepada Allah yang dinamakan dengan ibadah mahdah seperti sholat, puasa, dan zakat. Lalu yang kedua adalah kewajiban terhadap sesama manusia atau dinamakan dengan muamalah. Contohnya itu seperti jual beli, hutang piutang, pernikahan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah larangan-larangan atau dosa seperti perbuatan mencuri, berzina, maupun minuman-minuman keras. Nah, itu tadi adalah beberapa materi mengenai definisi filsafat hukum Islam dan hukum Islam. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.